Halo teman-teman, selamat datang di PKTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya. Kereta api merupakan moda transportasi yang masih menjadi pilihan utama masyarakat sejak zaman dahulu kala. Banyak aspek yang menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan utama, baik dari transportasi penumpang, perdagangan, hingga militer. Saat ini di Indonesia, moda transportasi kereta api banyak memiliki kelas-kelas. Di antaranya ekonomi, bisnis, eksekutif, luxury, dan bahkan dulunya ada kelas kereta tidur. Dan salah satu yang paling terkenal di Indonesia adalah KA Bima. Kereta tidur adalah kereta jenis penumpang yang didesain untuk perjalanan jauh, yang memungkinkan penumpang untuk beristirahat atau tidur selama perjalanan. Konsep kereta tidur pada awalnya muncul di akhir abad ke-19. Sebagai alternatif lebih nyaman dan praktis dibandingkan kereta biasa yang hanya memiliki kursi. Dan di video kali ini kita akan membahas sejarah salah satu kereta tidur yang paling terkenal di Indonesia, yaitu adalah KA Bima. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada tahun 1838, konsep kereta api yang memiliki lokasi tidur pertama kali dikenalkan oleh Great Western Railways di Inggris. Namun konsep kereta tidur yang lebih modern muncul di akhir abad 19 di Amerika Serikat. George Pullman adalah salah satu pengusaha yang berhasil mengembangkan konsep kereta tidur yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1857. Ia menciptakan Pullman Car, sebuah kereta tidur dengan ruangan pribadi, tempat duduk yang dapat diubah menjadi tempat tidur, serta layanan makan dan layanan yang terjamin. Dan seiring berjalannya waktu, konsep kereta tidur akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Di berbagai negara, pengembangan dan peningkatan fasilitas kereta tidur terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan serta pelayanan terhadap penumpang. KA Bima merupakan salah satu layanan kereta tidur yang pernah ada di Indonesia, dan KA Bima saat itu cukup populer di kalangan para pencinta kereta api. Nama Bima sendiri merupakan kependekan dari Biru Malam, yang merupakan penerus dari layanan dua kereta tidur sebelumnya, yaitu Bintang Senja dan Bintang Fajar pada tahun 1967. Perjalanan menggunakan KA Bima memberikan pengalaman yang berbeda bagi setiap penumpangnya saat itu. Perjalanan yang nyaman dengan fasilitas tidur serta makanan yang telah disediakan. Penumpang dapat memilih tempat tidur berdasarkan pilihan yang sudah tersedia. Dan selama perjalanan mereka bisa menikmati pemandangan dari dalam kereta atau sekedar tidur untuk beristirahat. Kereta api Bima pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Juni 1967. Peluncuran kereta api ini juga mengawali sejarah peluncuran kereta api di Indonesia yang menggunakan pendingin udara berfreon. Kereta api Bima yang beroperasi pada tanggal 1 Juni 1967 memiliki rute yang sama seperti pendahulunya, yaitu KA Bintang Fajar dan Bintang Senja, yaitu melalui stasiun Semarang Tawang dan Kedung Jati. Dan setelah beberapa minggu berikutnya, rute pun mengalami perubahan, yaitu melalui stasiun Purwokerto dan Yogyakarta. Kereta api ini dilengkapi dengan kereta tidur berwarna biru, buatan Wagon Bau Gorlitz, Jerman Timur.
Selama tahun 1960-an hingga awal 1980-an, kereta api Bima beroperasi dengan formasi rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, satu lokomotif bercorak hijau-kuning khas PNKA atau PJKA. Kemudian dua kereta tidur kelas 1 atau biasa disebut SAGW, dua kereta tidur kelas 2 yang biasa disebut SBGW, satu kereta makan, satu kereta pembangkit, dan satu kereta bagasi. Kereta tidur SAGW diperuntukkan untuk penumpang yang membayar tiket paling mahal. Bisa dibilang mungkin kalau zaman sekarang luxury lah ya. Dilengkapi dengan jendela yang lebar serta lorong yang luas dan kompartemen yang nyaman. Dilengkapi dengan fasilitas seperti lemari pakaian, wastafel, serta tempat tidur yang bisa dilipat menjadi tempat duduk yang bisa menghadap kemana arah perjalanan. Sedangkan kereta tidur SBGW dilengkapi dengan jendela yang lebih pendek, fasilitas tempat tidur yang sebanyak 3 tingkat, serta smoking room yang ada di koridor. Dan karena alasan sosial, PJKA mengganti kereta tidur kelas SAGW dengan dua kereta eksekutif buatan dari pabrikan Arad di Rumania. Sebuah kereta eksekutif dengan nomor K1084 yang diyakini merupakan kereta eksekutif terburuk yang pernah dimiliki oleh PJKA. Karena kursi yang kurang nyaman dan tidak dapat diputar kemana arah perjalanan, sehingga dapat menurunkan kualitas layanan kereta api tersebut. Dan rangkaian eksekutif tersebut dirangkaikan dengan kereta tidur SBGW. Terdapat sisa kereta tidur SAGW yang digunakan oleh PJKA pada layanan kereta lainnya, seperti kereta Mutiara Selatan, Mutiara Utara, kereta Senja, sebelum akhirnya dirombak menjadi kereta eksekutif. Dan 3 diantaranya menjadi kereta kenegaraan, yang kini telah dirombak menjadi kereta wisata. Di antara lain adalah Kawis Bali, Kawis Nusantara, serta Kawis Toraja. Setelah dilakukannya penghapusan layanan kereta SAGW, KA Bima tetap beroperasi dengan formasi rangkaian kereta eksekutif yang dirangkai dengan kereta SBGW hingga akhir 1980-an. Kereta tidur SBGW akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1990-an. Dan kemudian semua kereta yang tidak terpakai tersebut dirombak menjadi kelas eksekutif biasa, menghilangkan fasilitas tempat tidur dan diganti dengan fasilitas kursi biasa. Dan sistem penomoran bekas kereta SAGW dan SBGW diganti menjadi K1064, artinya buatan tahun 64. Peran kereta tidur SAGW dan SBGW kemudian diganti dengan kereta kuset, kereta ekonomi buatan Nippon Sanryo yang telah ada dari tahun 1964. Dilakukan perbaikan dengan menambah pendingin ruangan, sekat ruangan, serta memasang tempat tidur paten. Per tahun 2002, KA Bima beroperasi menggunakan rangkaian bekas Argo Bromo, sebelum akhirnya beroperasi dengan K116 serta K118 buatan Inka. Pada tahun 1995, peluncuran salah satu layanan kereta Argo, JS 950 Argo Bromo, menyebabkan banyak penumpang lebih memilih untuk menggunakan KA Argo karena jarak tempuhnya yang relatif lebih cepat. Beroperasi melalui jalur lintas utara seperti kereta api yang sudah ada sebelumnya, yaitu adalah Mutiara Utara dan Suryajaya. Dengan adanya peluncuran rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek pada tahun 1997, menyebabkan ketersediaan rangkaian untuk pengoperasian KA Argo Bromo sangat melimpah. Sehingga rangkaian kereta api JS 950 Argo Bromo sempat dialihkan untuk pengoperasian KA Bima. Dan rangkaian tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Argo Bromo Anggrek ketika rangkaian Argo Bromo Anggrek mengalami masalah. Setelah dilakukan penambahan rangkaian Argo Bromo Anggrek pada tahun 2001, serta layanan KA JS 950 Argo Bromo yang dihapuskan, bekas rangkaian kereta api JS 950 akhirnya digunakan oleh kereta Bima hingga akhir 2016. Rute kereta api ini pun sempat diperpanjang hingga ke stasiun Malang per 6 Februari 2014. Namun rute kereta api ini kemudian dikembalikan seperti semula pada tanggal 1 September 2020. Hal tersebut dikarenakan tingkat keterisian penumpang antara Surabaya hingga ke Malang yang semakin menurun, dan juga disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Sejak tanggal 21 Juli 2016, KA Bima beroperasi menggunakan gerbong K116 buatan Inka yang dilengkapi dengan bogi K10. Namun,
Pada akhir 2020, KA Bima kembali merubah rangkaiannya. Kali ini mereka menggunakan K118 atau yang biasa kita kenal dengan K1 stainless steel. Dan mulai tanggal 28 September 2022, bertepatan dengan HUT KAI yang ke-77, KA Bima mengalami peningkatan kecepatan yang semula hanya 105 km per jam, kali ini mengalami peningkatan kecepatan hingga 120 km per jam. Dan mulai 1 Juni 2023, bertepatan dengan pembentukan GAPK baru 2023, serta hari ulang tahun KA Bima yang ke-56, KA Bima akan saling bertukar rangkaian dengan KA Argo Semeru, salah satu kereta baru yang ada di GAPK 2023, yang kebetulan beroperasi di relasi yang sama, namun jadwalnya lebih pagi. Dan hingga detik ini KA Bima masih beroperasi dan menjadi salah satu pilihan terbaik untuk masyarakat yang ingin bermobilisasi dari Jakarta menuju ke Surabaya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas cerita tentang sejarah KA Bima, layanan kereta tidur yang sangat populer di Indonesia. Namun sayang, saat ini KA Bima tidak lagi menjadi layanan kereta tidur. Dan layanan kereta tidur sendiri mungkin saat ini sudah digantikan dengan kelas luxury yang memiliki kursi yang lebih nyaman serta dapat direbahkan. Bagi kalian yang mengetahui fakta lain yang belum gue ceritakan di video ini, silahkan tulis di bawah. Dan bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang bahasan apa yang kita bahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.